Exercise 2. Each of the following sentences contains one or more prepositional phrases. Di latihan 2 ini, pada setiap kalimatnya terdapat satu atau lebih frase preposisi. Frase preposisi tadi sudah dijelaskan, frase preposisi itu termasuk preposisinya ditambah object of preposisi. Nah, itu yang dimaksud dengan frase preposisi. Underline the subjects once and the verb twice. Kita diminta untuk menggarisbawahi 1 kali untuk subjeknya dan verbnya digarisbawahi 2 kali. Circle the prepositional phrases that come before the verb. Kita juga diminta untuk memberikan tanda circle, lingkaran untuk frase preposisinya, frase preposisi. Dan indicate if the sentences are correct or incorrect. Terus kita diminta untuk mengidentifikasi pada setiap kalimat apakah kalimat ini sudah benar atau salah. Kita lihat pada contoh pertama. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. The interview wawancara merupakan subject, terus by di sini adalah preposisinya, terus radio broadcasters adalah object of preposition. Jadi saya tuliskan preposition karena setelah preposition akan ada object of prepositionnya. By radio broadcasters. Nah, jika digabungkan preposisi dan object of prepositionnya, maka ini adalah frase preposisi. Jadi frase preposisinya adalah by radio broadcasters. Nah, frase preposisi ini tidak bisa kita anggap sebagai subjek, jadi harus hati-hati. Yang subjek bukan broadcasters ya, tapi subjeknya adalah the interviews. Kemudian ada verb yaitu were carried, dibawakan live by the station. Jadi kalimat pertama sudah benar karena sudah ada subjek dan verb. Kita lihat untuk kalimat kedua. In the last possible moment before take off, took his seat in an airplane. Subjeknya tidak ada. Yang digarisbawahi 2 kali adalah verb. Nah, kalimat kedua ini salah karena missing subject. Nah, kita lihat frase preposisinya. In adalah preposisi, terus yang datang setelah preposisi ini adalah object of preposition. The last possible moment adalah object of prepositionnya, momennya. Terus before juga merupakan kata depan atau preposition, dan take off adalah object of prepositionnya. Jadi kalau digabung, before take off adalah prepositional phrase. Nah, jadi take off di sini tidak boleh dianggap sebagai subject. Oke, kita lihat lagi di contoh ketiga supaya lebih jelas. At the neighborhood flower shop, kita lihat preposisinya, preposition, at, preposition. Jadi setelah at ini pasti ada object of preposition. Objeknya adalah shop, toko. Nah, toko yang bagaimana? Toko bunga, toko flower. Toko bunga yang di persekitaran tempat tinggal. At the neighborhood flower shop. Jadi satu paket ini adalah frase preposisi. Terus kita lanjut. Flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Flowers adalah subject. Object of prepositionnya adalah in quantities of a dozen or a half dozen, ini satu paket karena dalam bunga yang dalam kuantitasnya 1 lusin atau setengah lusin. Jadi ini satu in, mulai in sampai in quantities of a dozen or a half dozen, ini adalah prepositional phrase. Nah, di sini ada can modal sebagai verb.
rangkaian verbnya adalah can be delivered. Nah, iya, berarti untuk kalimat ketiga sudah benar, correct, karena lengkap subject flower, ini bergaris bawah satu kali saja, flower, dan verbnya adalah can be delivered for free. Jadi kalau arti nomor 3 ini di toko bunga yang sekitaran tempat tinggal bunga yang satu lusin atau setengah lusin dapat diantarkan secara gratis. Oke, nomor 4 kita lanjut. The progressive reading methods. Jadi, subjeknya adalah metode. Methods. Metode membaca progresif. Jadi ini boleh subjeknya methods. Paket subjeknya adalah the progressive reading methods. Kita perhatikan exercise 2 ini adalah preposisi yang perlu diperhatikan. Preposisinya adalah at, yang mengikutinya adalah object of preposition. The school, at the school. Ini adalah prepositional phrase. Di exercise 2 ini kita harus familiar dengan preposisi. Ini kan preposisi dan object of preposition. Object of prepositionnya adalah the school. Nah, kalau digabung preposition ditambah object of preposition, kita akan mempunyai prepositional phrases. Nah, ini tidak boleh menjadi subject. Jadi yang subject adalah methods, bukan school. Verbnya adalah are given, diberikan credit for the improved test scores, dan seterusnya. Di kalimat nomor 4 sudah benar, sudah ada subject dan ada verb. Terus kita perhatikan are di sini adalah plural, ya, are plural. Jika sekilas diperhatikan, school terlihat nampak seperti subjeknya singular, tapi bukannya. Subjeknya adalah methods. Methods juga dia plural, jadi sudah setara subjek dan verbnya sama-sama plural. Nah, kita lihat nomor 5. For the last 3 years at various hospitals in a country has been practicing medicine. Subjeknya adalah preposisinya adalah for, yang mengikuti for adalah the last 3 years, selama 3 tahun terakhir. Nah, satu paket for the last 3 years adalah prepositional phrase. Nah, kita lihat ada lagi preposisinya adalah at. Object of prepositionnya adalah various hospitals. Jadi satu paket at various hospitals itu adalah prepositional phrase, frase preposisi. Terus ada lagi preposisinya adalah in, yang mengikuti in adalah the country. In a country, ini satu paket. In a country adalah prepositional phrase. Nah, berarti mulai dari for sampai the country itu tidak bisa ada yang menjadi subjek karena memang sudah ada peruntukannya semua. Ada 3 prepositional phrase. 3 prepositional phrases. Nah, kita lihat di has been practicing adalah a verb. Nah, untuk kalimat nomor 5 ini tidak ada subjek, makanya kalimat nomor 5 adalah incorrect. Alasannya missing subject. Missing subject. Jadi kita tambahkan untuk membenarkan kalimat memperbaiki nomor 5 ini, kita tinggal menambahkan subjek. Subjeknya mau di depan sini atau mau di depan sini persis sebelum has been juga boleh. Has, karena di sini has singular, makanya subjeknya juga harus singular supaya sesuai. Contohnya bisa the doctor, satu dokter. The doctor has been practicing medicine. Dokter telah practicing medicine. I don't know. Dokter telah bla bla bla. For the last 3 years, selama 3 tahun terakhir, at various hospitals, pada beberapa jenis rumah sakit, in a country, di negara ini, negara tertentu. Oke, kita lanjut nomor 6. In a past career,
in politics was not considered acceptable in some circles. Kita lihat langsung, in adalah preposisi, yang mengikuti preposisi adalah object of preposition, pasti ada. In the past, pada masa lampau, jadi satu paket. Ini adalah frase preposisi in the past. Nah, kita lihat lagi, a career bisa jadi sebagai subject, a career. Nah, kita lihat lagi ada in preposisi, yang mengikutinya adalah object of preposition, politics, jadi satu paket. Pada politik, ini frase preposisi. Sisanya adalah verb. Was not considered. Was, ada yang menandai was considered, tidak dipertimbangkan. Jadi sudah ada subject dan ada verb. A career was not considered acceptable in some circles. Jadi harus hati-hati. Jadi sini sudah correct. Harus hati-hati. Verbnya kita lihat singular ya, was singular. Untuk pluralnya kita pakai were. Di sini singular, wasnya singular. Kita lihat was singular, a career juga singular. Jadi sudah tepat subject verbnya, sama-sama singular. Oke, kita lihat nomor 7. Shopping in a downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Oke, kita lihat shopping, berdiri sendiri, jadi ini subject. Nah, ada in, adalah preposisi, dan pasti diikuti oleh object of preposition. Object of prepositionnya adalah the downtown area. Jadi satu paket, in a downtown area adalah prepositional phrase. Ada lagi of, adalah preposisi, yang mengikuti preposisi adalah object of preposition. Object of preposition adalah the city. Digabung, of the city adalah frase preposisi, prepositional phrase. Nah, muncul lagi it, dia sebagai subject. Jadi ini double subject, dua subject. Has improved, telah meningkat, adalah verb. Jadi untuk kalimat nomor 7 ini incorrect karena double subject. Kita tinggal menghapus it di sini agar kalimat ini benar. Jadi kalimat benarnya adalah shopping in a downtown area of the city has improved a lot in recent years. Lanjut nomor 8. Kita lihat ada at. At adalah preposisi, yang mengikuti preposisi adalah object of preposition, the building site. Satu paket jadi frase. Terus the carpenters, berdiri sendiri. Pemahat ini mungkin ya. With adalah preposisi dan diikuti oleh object of preposition, the most experienced. Jadi satu paket, ini adalah frase preposisi. Were given adalah verbnya. Karena ada were ya, were given, diberikan. Were given the most intricate work. Intricate artinya very difficult. Very difficult, pekerjaan yang sangat susah, sangat sulit. Jadi kita ada subject, ada verb, sudah lengkap. Jadi kalimat ini benar, correct. Nah, di sini yang kadang mengecoh di exercise 2 TOEFL test, ini yang perlu diperhatikan. Verbnya were ya, were di sini adalah plural. Di subjeknya juga tentu plural, dicek ya. Nah, carpenters ada banyak, jadi ada s, jadi sama-sama plural. Jadi hati-hati, subjeknya bukan ini ya, the most experienced. Kita artikan at the building site, di bangunan. Saya kurang tahu ini arti detailnya, kira-kira di bangunan. The carpenters, pemahat, with the most experience, dengan pengalaman terbanyak, were given, diberikan, the most intricate work, diberikan pekerjaan yang paling sulit.
Oke, jadi sebenarnya tanpa frase-frase preposisi ini pun kalimat sudah lengkap karena sudah ada subjek verbnya. Tapi kenapa ditambah lagi preposisi dan objektif preposisi? Ya supaya kalimat tersebut jauh lebih jelas, lebih detail, dan informasinya lebih banyak, dan tentu yang diinginkan adalah mengecoh ketepatan grammarnya. Karena ada banyak kata-kata yang berpeluang terlihat seperti subjek. Padahal harus hati-hati, building site ini bukan subjek, tapi object of preposition. Kita lanjut nomor 9. For the fever and the headache, took 2 aspirin tablets. For adalah preposisi diikuti oleh object of preposition. Objeknya adalah the fever and headache, untuk demam dan sakit kepala. Nah, ini digabung jadilah prepositional phrase. Took di sini verb. The verb, nah ini tidak ada subjeknya, makanya nomor 9 adalah incorrect. Alasannya missing subject. Missing subject. Cara untuk memperbaikinya adalah siapa yang meminum 2 tablet aspirin, kita tambah subjek she, misalnya she took. Nah, she ini boleh diletakkan di sebelum took. For the fever and headache, she took 2 aspirin tablets. Atau juga bisa she. Mungkin aneh ya kalau di depan she, terus for the fever and headaches took 2 aspirin tablets. Oke. Lanjut nomor 10. The report with complete documentation was delivered at the conference. Kita lihat the report, ini berpulang sebagai subjek karena tidak ada preposisi di depannya. With adalah preposisi dan diikuti ada object of preposition. Complete documentation. Jadi satu paket with complete documentation adalah frase dan was delivered adalah verbnya, diantarkan di conference atau dibawakan ya. The report with complete documentation. Laporan dengan dokumentasi lengkap dibawakan pada conference. Nah, yang perlu hati-hati di skill 2 ini, documentation terlihat seperti subject untuk was delivered. Apalagi documentation ini dia singular di sini, was juga singular. Tapi harus hati-hati, documentation di sini bukan sebagai subject. Yang subject adalah the report. Documentation di sini adalah object of preposition. Object of preposition dari with. Nah, itu inti dari skill 2. That's all for skill 2. Thank you for watching.